Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi perkuliahan terkait dengan manajemen proyek sistem informasi. Pada kali ini kita membahas terkait dengan subbab mengenai analisa waktu atau disebut dengan manajemen waktu. Dalam sebuah proyek, baik itu proyek dalam bentuk infrastruktur maupun proyek dalam bentuk sistem informasi atau perangkat lunak, yang namanya analisa waktu itu tidak terlepas dari aspek manajemen dari sebuah proyek itu. Nah, analisa waktu ini sangat-sangat menjadi acuan dalam sebuah proyek sebelum proyek ini dilaksanakan. Baik itu proyek belum ditentukan pembiayaan, kemudian proyek belum terlaksana, maka analisa waktu ini harus diselesaikan, dioptimalkan oleh tim manajer proyek, agar nanti estimasi kemungkinan yang terjadi ketika proyek berlangsung bisa diminimalisir, sehingga nantinya proyek akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah analisa waktu diperlukan agar proyek perangkat lunak atau sistem informasi yang akan dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak mengalami keterlambatan. Sebagai pengantar saja, kadangkala kita terlena dengan banyaknya tahap-tahapan yang perlu dilalui dalam sebuah proyek. Terkadang kita mengabaikan waktu. Bukan masalahnya di sini ada unsur unsur di mana si pemilik proyek bersedia dan tidak masalah waktunya diundur. Tetapi yang dinilai di sini adalah proporsional kita dalam mengelola sebuah proyek sistem informasi. Nah, ini ada analisa waktu. Analisa ini adalah pengantar saja terkait dengan analisa waktu ini. Alasan dilakukannya analisa waktu dalam penerapan network planning pada penyelenggaraan proyek antara lain, analisa waktu merupakan langkah pertama sebelum melakukan analisa lanjut, yaitu sumber daya dan analisa biaya. Karena prediksi waktu dalam sebuah proyek sistem informasi, waktu yang diberikan dalam melaksanakan proyek, misalkan si pemilik proyek menawarkan waktu 1 bulan, maka ini harus kita tuangkan ke dalam tahapan planning dari sebuah proyek itu. Mulai tahapan yang kita lakukan dalam menganalisa biaya nanti, menganalisa sumber daya, maka yang paling awal itu adalah waktu. Kita mengestimasikan waktu yang 1 bulan itu bagaimana proyek ini selesai dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang kedua, untuk melakukan analisa waktu pada tahapan perencanaan. Dan yang ketiga, untuk melakukan analisa waktu pada tahap pemakaian. Jadi ada 3 analisa waktu yang perlu dibahas, yang perlu didiskusikan sebelum proyek ini dimulai. Ketika perencanaan, misalkan dalam tahapan desain model, data yang diperlukan relatif tidak terlalu susah atau sulit dalam penyediaannya. Ini analisa waktu. Terkadang dalam pengembangan sebuah sistem informasi, terkendalanya kita itu adalah mencari data, kemudian menyesuaikan kebutuhan si pemilik proyek dengan kita, sehingga waktu kita bergeser. Yang bergeser itu adalah waktu pelaksanaan proyek itu. Padahal kita masih berada di dalam tahapan perencanaan proyek. Yang ketiga, untuk melakukan analisa waktu pada tahapan pemakaian. Ini sudah masuk ke dalam tahapan pelaksanaan proyek. Ini juga berbanding lurus nanti ketika waktu yang singkat, ketika waktu proyek singkat, dan juga kita harus membutuhkan sumber daya yang banyak. Jika proyek ini memang proyek besar, proyek yang diukur dari tingkat kesulitan proyek, tingkat
banyaknya sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek ini. Oke. Yang dimaksud dengan analisa waktu dalam penyelenggaraan proyek adalah mempelajari tingkah laku pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan proyek. Dengan analisa waktu diharapkan bisa diterapkan skala prioritas pada tiap tahap bila terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan. Ya, makanya di dalam sebuah proyek, ya, kita harus merencanakan waktunya dulu. Misalkan waktu satu bulan, kita jangan berpikir 1 bulan itu adalah waktu sampai proyek diserahkan. Tidak. Waktu 1 bulan itu sudah masuk di dalamnya waktu try and error, waktu maintenance. Kita sudah masuk 1 bulan itu. Jangan hanya selesai kontrak, ternyata proyek kita ini belum diuji cobakan. Ada beberapa tujuan analisa waktu. Dengan analisa waktu memungkinkan disesuaikannya umur perkiraan proyek dengan umur proyek. Umur perkiraan proyek dengan umur proyek itu berbeda. Misal umur proyek itu adalah umur yang masa atau waktu yang diberikan oleh si pemilik proyek. Misalkan sebuah toko swalayan memberikan proyek kita untuk membuat sebuah sistem informasi online-nya, penjualan online ya. Nah, dia memberikan waktu 1 bulan. 1 bulan itu adalah umur proyek ya. Tapi kalau umur perkiraan proyek itu adalah waktu yang direncanakan oleh si penerima proyek atau boleh dikatakan di sini adalah si pengembang proyek itu sendiri. Yang kedua, umur rencana proyek dapat ditentukan lamanya sesuai dengan tingkat probabilitas yang dikehendaki. Nah, ini juga kita bisa ketika kita memiliki sebuah perusahaan IT, tentu kita memiliki sumber daya, kita memiliki pengalaman-pengalaman perusahaan pengalaman-pengalaman terkait dengan proyek-proyek sebelumnya. Kita bisa meminimalisir, kita bisa memanage bagaimana waktu proyek ini ya bisa kita tentukan prediksi lamanya, walaupun di kontrak tertuang 30 hari. Tetapi kita maksimalkan 10 hari sebelumnya proyek kita sudah bisa diuji coba, sudah bisa try and error, sehingga di hari yang ke-30 proyek itu diserahkan dan sudah dalam keadaan siap pakai. Yang ketiga, untuk menekan tingkat ketidakpastian dalam waktu pelaksanaan selama penyelenggaraan proyek. Dengan demikian diharapkan timing yang terdapat bisa ditentukan dan dapat menentukan timing yang tepat, analisa sumber daya dan biaya segera bisa dilakukan. Maksudnya begini, salah satu dari tujuan analisa waktu itu adalah untuk mengurangi atau menekan tingkat ketidakpastian. Maksudnya ketika proyek akan dilakukan, kita sudah membuat manajemen waktu, analisa waktu, setidaknya ini menjadi kontrol dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk membuat sebuah model, untuk merancang sebuah sistem database mungkin barangkali ya. Ini waktunya sekian hari loh. Tidak boleh lebih, kurang lebih bagus ya. Tidak boleh melebihi waktu itu. Cara kerja yang efisien diselenggarakan sehingga waktu penyelenggaraan menjadi efisien, jelas. Faktor penentu lama kegiatan. Ya, salah satu faktor penentu dari analisa waktu itu ada 2, faktor teknis. Ya, ini sangat menentukan sekali. Kemudian faktor non teknis. Faktor teknis itu contohnya ya volume kerja. Semakin banyak volume kerja, sub-sub yang akan dikerjakan, modul-modul yang akan dikembangkan dalam sebuah sistem informasi sesuai dengan kebutuhan si pemilik proyek, dan maka akan berbanding nanti dengan sumber daya. Berapa orang tenaga ahli yang kita libatkan, berapa orang struktur organisasi yang ada. Kemudian ruangan juga, jam kerja per hari dan sebagainya. Faktor non teknis, banyaknya hari kerja dalam seminggu, banyaknya hari libur. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memang berkeliber dalam bidang IT, ya, mereka itu mengikuti aturan-aturan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah. Misal, ya,
banyaknya hari kerja dalam minggu, kemudian ini misalkan ada tanggal merah, hari libur, kondisi-kondisi cuaca, apalagi tim dari proyek itu ada yang sakit, ini akan menentukan analisa perlunya analisa waktu, dan juga merupakan faktor penentu dari lamanya kegiatan berlangsung. Yang ketiga, ini cara menentukan lama kegiatan, ya, lama waktunya dalam sebuah proyek sistem informasi ini. Ada 3 cara. Yang pertama, cara rata-rata. Cara rata-rata ini relatif mudah namun kurang tepat atau kurang memadai karena menyamaratakan tiap kasus, ya. Meskipun pada kenyataan masing-masing kasus terdiri di tingkat kasus yang berbeda. Ini sebenarnya jarang digunakan orang. Kenapa? Karena setiap sub-sub pekerjaan itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Pada cara penentuan lama kegiatan ini dipukul rata semua. Dipukul rata sehingga mau tidak mau, tidak suka pekerjaan yang mudah dengan pekerjaan yang sulit waktunya sama, gitu. Nah, ini yang kurang efektif. Contohnya, suatu pekerjaan dengan volume tertentu dapat diselesaikan 6 kasus, ya. Bayangkan misalkan 6 kasus ini ada 6 sub pekerjaan dalam sebuah sistem informasi. Nah, kemudian contohnya ada pekerjaan 1 lamanya 10 hari, 2 11 hari, 3 12 hari, yang keempat 13 hari, yang kelima sampai nanti ke 6, ya. Hitunglah LPR atau lama pekerjaan. Nah, kasusnya seperti ini jawabannya. Kasus 1 lama hari, kemudian jumlah kejadian dianggap 1 aja semua. Ya, dianggap jumlah kejadiannya dianggap 1, kemudian dicari lama pekerjaan, ini dijumlahkan, jumlah hari berapa hari? 75 hari. Kemudian jumlah kasus 6 hari. Berarti pekerjaannya itu adalah analisa waktunya 12,5 hari. Ini menurut analisa waktunya. Ada yang kedua, cara pembobotan. Cara pembobotan ini relatif lebih tepat dibanding cara rata-rata karena memperhatikan jumlah dan peran kejadian tiap kasus. Jadi setiap tahapan pekerjaan itu dianalisa, ya, berapa waktu yang dibutuhkan dalam sebuah tahapan pekerjaan. Misalkan untuk tahapan membuat alur sistemnya, membuat ASI-nya, kemudian itu harus berbanding nanti dengan berapa lama waktu yang akan digunakan oleh si programmer dalam membuat sebuah sintak codingnya. Nah, ini contohnya, ya, pada suatu pekerjaan dengan volume tertentu dapat diselesaikan dalam 6 kasus dengan masing-masing kejadian sebagai berikut. Nah, ini lama waktunya ada 6, harinya ini prediksi hari, kemudian ini jumlah kejadian. Lama pekerjaan di atas adalah, jadi jumlah hari dikali dengan jumlah kejadian. Nanti hasilnya dibagi dengan jumlah kejadian pembobotan. Jadi pembobotan itu dikali dengan lama kegiatan atau hari dikali dengan jumlah kejadian. Ini hasilnya, ya. Dan memang ada sedikit pergeseran, ya. Kalau tadi dengan cara rata-rata hasilnya adalah 12,5, tapi dengan cara pembobotan hasilnya 12,6. Cara lintas kritis. Cara lintas kritis merupakan cara yang memiliki keuntungan dari kedua belah pihak karena membutuhkan data relatif lebih sedikit tetapi tetap memperhatikan peran kejadian tiap kasus. Jadi datanya sedikit tetapi memperhatikan tahapan-tahapan dari setiap pekerjaan itu. Nah, ini codingnya ada, ini ada rumusnya, ya. Ini ada rumusnya. Pertimbangan terakhir dalam penentuan cara yang dipakai tergantung pada tersedianya data dan tingkat kebenaran data yang tersedia. Lama kegiatan hasil dari ketiga cara tersebut masing-masing disebut lama kegiatan perkiraan. Berarti LAPER ini adalah lama kegiatan perkiraan.
dan masing-masing dianggap mempunyai kemungkinan keberhasilan, berhasil 50% dan mempunyai kemungkinan gagalnya adalah 50%. Contoh, suatu pekerjaan dengan volume tertentu dapat diselesaikan dalam 3 kasus. 3 kasus tidak mungkin lebih atau tidak mungkin kurang. Nah, sebagai berikut. Ini kasus yang pertama ada LO. LO itu lama kegiatan optimis. Kemudian ada LM, lama kegiatan most likely, yang paling sering terjadi. Kemudian ada LP, ya, lama kegiatan pesimis. Ini rumusnya. Ya, ini rumus dalam perhitungan Lapernya. 1 dikali LO, ya, berarti 1 dikali LO ditambah 4 dikali LM tambah 1 kali LP. Hasilnya 2,8. Memang berbeda ya, dari semua tahap itu berbeda. Kemudian kita masuk ada SPA namanya, ya, saat paling awal. Ya. Ada kemudian namanya SPL, saat paling lambat. Perbedaannya ini adalah dari segi timing waktu saja. Ya, kalau SPA itu adalah saat di mana awal pekerjaan itu sudah dimulai. Jadi ketika dihitung perhitungan tanggal mulai kontrak, tanggal misalkan tanggal 1, maka SPA-nya adalah tanggal 1. Tidak ada tanggal sebelumnya. Berarti tidak boleh pekerjaan itu dilakukan sebelum ada nota kesepahaman antara si pemilik proyek dengan si pengerja proyek atau di sini adalah tim pengembang proyek sistem informasi tadi. Jadi jangan mencoba-coba ya. Jangan pernah mencoba ketika ingin mengadakan sebuah proyek, kita melakukan saja dulu tanpa ada nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu akan berbanding nanti dengan biaya, akan berbanding dengan nanti lama pekerjaan. Yang dirugikan di sini adalah si pengembang atau si tim proyek. Kenapa? Jika waktu SPA ini belum ada ketetapannya, sementara proyek sudah dilakukan, ternyata proyek ini gagal. Ya. Lalu kita bayar apa karyawan? Lalu kita bayar apa tim proyek yang lain? Kayak ini SPA. Ya. Penentuan SPA ini bertujuan untuk mengetahui saat paling awal, mulai dari kegiatan-kegiatan yang keluar dari peristiwa yang bersangkutan. Kemudian, ya, ini ada beberapa yang harus dipenuhi untuk menentukan awal perhitungan. Ya, untuk menentukan SPA ini, yang pertama itu adalah network diagram yang telah disediakan. Network diagram itu adalah program-program kerja yang dituangkan dalam kontrak kerja. Nomor-nomor peristiwa yang ditetapkan. Misalkan nomor pertama tanggal 1, ini pekerjaannya, subbabnya ini yang akan dikerjakan dan terurut nomornya ya. Jadi awal pekerjaan, sub-sub pekerjaan itu akan ada urutan-urutannya sampai nanti yang dilengkapi dengan SPL ya. SPL itu adalah nomor terakhir. Mungkin SPL ini boleh dikatakan adalah finishing, dan finishing, sub dari finishing itu mungkin adalah maintenance lah, maintenance. Jadi ini SPA dengan SPL ini harus ditetapkan antara si pengembang proyek, dengan si pemilik proyek. Apakah si pemilik proyek ini swasta atau pemilik proyek ini dalam konteks BUMN atau dalam bentuk instansi pemerintahan. Oke. Nah, ini kira-kira penjelasan bagaimana seorang tim proyek, seorang manajer proyek harus memiliki wawasan yang luas terhadap menganalisa waktu untuk memperkirakan. Di sini adalah ya, karena ini proyek, tentu tim proyek ingin kerjanya maksimal, kualitasnya maksimal, dan juga memiliki keuntungan yang banyak. Nah, ini perlu dipahami bagaimana kita ketika proyek itu ditawarkan kepada kita, yang perlu sekali kita analisa di samping perencanaan itu adalah analisa waktu. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.